Kerundungan adalah Perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Nah, kita kan udah belajar perundungan, udah belajar kalimat saran dan tanggapan. Kalimat saran dan tanggapan itu apa? Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Kalau kalimat saran, oke, kan kita udah belajar kalimat saran dan tanggapan. Selanjutnya, kita ada yang pernah nonton Upin Ipin nggak? Kalian tahu kan Jarjit yang suka ngomong pakai pantun? Tahu kan? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pantun. Sebelum itu, Ibu mau kalian menonton video ini dulu. Lihat kan, Pak? Silakan kamu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Aduh, kenapa sih ini? Apa yang tidak lakukan? Entahlah. Sepertinya mereka mengancam Kak Bobot. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau berlari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuat sesuatu. Kira-kira kamu bisa bantuin aku gak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bob? Iya Bu, ini Bobot mau tidur. Aduh, bagaimana ini? Aku lihat ada paus di sana juga. Hei Kenargo, stop merundung Kak Bobot. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Di. Bola, Waduh, dia terluka cukup parah. Hah? Capek ngepet nih. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bubur lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Oke, sekarang apa tadi yang dilakukan Darko? Perundungan kepada Bobot. Perundungan, dia ngapain? Ejek, terus Mukul, memukul, menjegal, menjegel. Itu termasuk perbuatan perundungan kan? Nah, nasihat apa nih yang bisa kalian berikan kepada si Dargo? Sebaiknya Dargo tidak merundung Bobot karena itu perbuatan tidak
membuat sebuah pantun. Nah, Ibu mau ngajak kalian untuk membuat pantun dari kasus si Bobot dan Darko tadi. Tadi kan si Dargonya menundukkan. Nasihat yang ingin kalian berikan itu Dargo sebaiknya tidak melakukan perundungan seperti mengejek. Kenapa nggak boleh mengejek? Karena itu sikap yang tidak terpuji. Dia menghina kan, menghina Dargo karena menghina Bobot karena si Bobot gendut. Coba, kalau kalian mau menasehati, mau membuat pantun, itu kalian tentukan dulu kan. Nasihat apa yang mau dibuat? Setiap manusia punya kekurangan. Kekurangan si Bobot ini tadi apa? Badannya besar ya. Terus, kalian kan ingin bilang supaya hinaan itu gak baik. Jadi kalian bisa buat kalimat seperti ini. Setiap manusia punya kekurangan. Jangan dijadikan sebagai hinaan. Nah, kalau kalian udah menentukan nasihatnya, berarti kalian tinggal menentukan sampirannya. Sekarang Ibu ada LKPD. Ibu mau minta kalian mengerjakan LKPD berkelompok, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau tidak ada kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan kepada Ibu ya. Ayo jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di LKPD-nya masing-masing. Itu kan ada 2. Kalian buka aja biar temannya bisa lihat. Iya. Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, udah silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Itu ada kasus si Bobot di LKPD-nya. Kalian baca dulu ya. Setelah itu tentukan mengapa tindakan Dargo kepada Bobot itu salah. Ada kan soal nomor 1-nya? Kalian jawab dulu itu yang nomor 1. Ini kan ada kasusnya kan? Kamu baca dulu, jawab di nomor 1, baru nanti jawab nomor 2. Baru nanti kalian baru bisa membuat pantun. Ini dimaksud temannya ya. Jangan ada yang egois ya. Bantu temannya mengerjakan. Ini dulu yang dikerjakan. Ini ingin kalian sampaikan, baru nanti kalian bisa membuat pantun. Ini kasusnya. Tentukan dulu nasihatnya yang bisa kalian berikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan pada Ibu ya.
berkelompok, jadi diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Udah selesai nomor 1 dan 2. Ada yang belum selesai nomor 1 dan 2-nya? Oke, untuk membuat pantunnya, tolong perhatikan dulu ke depan. Untuk mempermudah kalian membuat pantunnya, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu ya, Bang. Untuk mempermudah kalian membuat pantun, mari kita simak video ini. Halo teman kece, apakah kalian pernah menonton kartun Upin Ipin? Kalau iya, kalian pasti tahu salah satu teman Upin Ipin yang bernama Jarjit yang suka ngomong menggunakan pantun. Memang apa itu pantun? Kata pantun berasal dari bahasa Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu patuntun, yang artinya penuntun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, pantun sudah sering ditemukan dan digunakan dalam bentuk tertulis juga. Sejak dulu, pantun digunakan untuk menghibur, mengungkapkan nasihat, serta mengungkapkan perasaan si penyair. Pantun memiliki ciri khas yang berbeda dari puisi maupun karya sastra lainnya. Apa saja ciri-ciri pantun? Agar lebih mudah memahami ciri-ciri pantun, perhatikan contoh pantun berikut. Anak gadis dengan pipi merona, memakai gelang dari mutiara. Agar hidupmu penuh dengan makna, cobalah peduli dengan sesama. Tiap bait pantun terdiri dari 4 garis. Garis pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan garis ketiga dan keempat disebut dengan isi pantun. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar terdengar menarik, meskipun tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Pantun merupakan karya yang singkat, yang barisnya dibatasi 8 sampai 12 suku kata dengan saja A, B, atau boleh juga A, seperti contoh ini. Selain itu, pantun biasanya bersifat anonim atau tidak menyebutkan siapa nama pengarangnya. Pantun ternyata banyak jenisnya loh. Ada pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun berkasih-kasih. Pantun nasihat merupakan pantun yang bertujuan untuk memberikan nasihat. Contohnya, ke Jawa Timur beli soto babat, jangan lupa beli untuk bibi. Kamu jangan jadi jahat, agar selalu ditemani. Pantun ini berisi nasihat untuk selalu bersikap baik atau jangan jahat, sehingga orang mau berteman dengan kita. Yang kedua, ada pantun teka-teki. Lalu, tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis pantun. Lalu, bagaimana cara membuat pantun? Untuk membuat pantun, tentukan dahulu jenis pantun apa yang ingin kamu buat. Apakah berisi nasihat, teka-teki, hal yang lucu, atau ungkapan kasih sayang. Lalu, tulis bagian isi pantun, atau baris ketiga dan keempat. Setelah itu, tulis sampiran atau baris pertama dan kedua pantun. Jangan lupa untuk menyesuaikan akhiran sampiran dengan isi
agar sayapnya sesuai dengan pantun. Pastikan juga ya baris tidak terlalu panjang. Cukup 8 sampai 12 suku kata saja. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang, yuk coba teman kece buat pantunan. Oke, sekarang kalian kerjakan pantun yang ada di AKPD itu.
Dengarkan kelompok 1 presentasi. Nanti kalian berikan tanggapan dan sarannya ya. Dengarkan kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Raya. Nama saya Abdul. Yang lain dengarkan. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Mengapa tindakan tadi pada kelompok itu salah dan tidak boleh ditiru dan pesan kami yang menurut kami karena sikap si Darko tidak baik atau tidak kondusif karena sudah membuli si Bogor. Dua, jika kamu menjadi teman sekelas Bogor, apa yang akan kamu lakukan untuk menolongnya agar ia masuk lagi? Jawab diskusi kami akan memandu kepada perusahaan dan perbuatan. Oke, untuk membaca pantun, tunggu dulu. Ibu kasih contoh, dengarkan ya. Ke pasar baru membeli tomat. Tomat ditaruh di dalam wadah. Jika jadi anak haruslah hormat, jangan suka menindas yang lemah. Jadi kalian harus pakai intonasi. Ayo, kelompok 1, dibacakan pantun yang udah kalian buat. Kaisoket tidak ditegur. Kakek orang pergi ke pesta. Janganlah suka merunduk teman yang sedang terduga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, pantunnya bagus. Buat teman-teman yang ingin memberikan saran, silakan. Ayo, siapa yang mau memberikan saran tanggapan? Kelompok 3, silakan berdiri, Pak. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi kelompok 1. Saya pantunnya bagus sekali karena isinya langsung menarik agar tidak nakal lagi. Kalimatnya juga bikin kita sadar kalau ngomong bikin orang sedih. Gimana kelompok 1? Terima kasih atas sarannya. Ini tanggapannya. Buat teman-teman yang lain, apa ada yang bersaran? Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah menanggapi. Ada lagi kelompok yang ingin maju? Ayo, lagi. 1, 2, 3. Kelompok 3. Yang lainnya duduk dengarkan kelompok 3 presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel. Perkenalkan, nama saya. Mengapa tindakan Darko kepada Bogor itu salah dan tidak boleh ditiru? Jawab, karena tindakan Darko itu termasuk bullying.
ini siapa? Biar ibu bantu menyusun kata-katanya. Mereka sudah buat pantun yang bagus dan buat nasihat. Pantun yang kalian buat, Kelompok 3 dengarkan. harus yang bagus, buat sesuai dengan sehat. Kepada kelompok 3 bakal bisa diterima tanggapannya. Terima kasih atas menanggapi isi presentasi kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 4.
sama dan baris ketiga. Yang di sini A, di sini A. Thomas Hormat. Dan yang di baris kedua itu AB. B kan, ya kan? Nah, itu kan baris kedua akhirannya wadah H. Yang baris terakhir itu akhirannya H. Jadi sajanya itu sama BB. Makanya dia disebut saja AB. Tahu kan bedanya sekarang? Kalau yang tadi saja A.
kan Kak Frit? Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat itu adalah pantun. Ya, pantun itu terdiri dari 4 baris. Baris